Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar terkait dengan mata kuliah promosi kesehatan dengan judul komunikasi dalam promosi kesehatan. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ya, sehingga kita bisa hadir kuliah atau mengikuti kuliah pada kesempatan kali ini. Sebagai calon tenaga kesehatan, kita perlu melakukan promosi kesehatan. Di dalam promosi kesehatan ini sangat penting sekali adanya komunikasinya. Sehingga di sini kita perlu belajar terkait dengan komunikasi dalam promosi kesehatan. Definisi komunikasi ada beberapa teori. Yang pertama, menurut James A.F. Stoner, komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Jadi menurut James ini, di dalam komunikasi itu adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Kemudian yang kedua, menurut John R. Schermerhorn, komunikasi diartikan sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka. Ya, ini definisi dari John R. Schermerhorn. Kalau kita perhatikan dari dua definisi ini, di dalam komunikasi itu sama-sama adanya proses, ya. Jadi sama-sama adanya proses. Sehingga di sini di dalam komunikasi itu memang ada beberapa macam proses yang perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, menurut William F. Gould, komunikasi dibagi dua, yaitu yang pertama, komunikasi antar pribadi. Kemudian yang kedua, komunikasi secara organisasi. Jadi menurut William F. Gould ini, komunikasi ada dua. Untuk komunikasi antar pribadi adalah pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok. Jadi ini per pribadi, ya, dua orang atau lebih dalam suatu kelompok itu terjadi pertukaran informasi. Itu namanya komunikasi antar pribadi. Kemudian komunikasi secara organisasi itu adalah komunikasi yang dilakukan pembicaraan secara sistematis dalam memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang banyak. Jadi ini biasanya di dalam sebuah forum, ya, forum pertemuan. Jadi ada pembicara yang memberikan informasi kemudian disampaikan kepada orang banyak. Ini yang kedua, komunikasi secara organisasi. Sehingga di sini dari beberapa teori tadi itu, secara garis besar komunikasi bisa diartikan yaitu penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Itu secara garis besarnya. Dan di dalamnya itu ada proses komunikasi. Nah, itu tadi pengertian dari komunikasi. Kemudian sekarang kita belajar terkait dengan fungsi komunikasi. Di dalam komunikasi, terutama di dalam promosi kesehatan, itu fungsinya apa? Ada beberapa fungsi komunikasi. Yang pertama,
sebagai fungsi informasi. Dalam fungsi komunikasi sebagai informasi ini ada pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, dan pesan opini, serta komentar yang dibutuhkan supaya dimengerti dan beraksi secara jelas akan kondisi lingkungan dan orang lain agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, di dalam fungsi informasi ini memang komunikasi yang disampaikan itu di dalamnya itu ada untuk menyebarkan berita, data, gambar, dan fakta sehingga nanti bisa dimengerti dan orang lain itu bisa memanfaatkan atau mengambil keputusan yang tepat ya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, sosialisasi. Jadi fungsi sosialisasi ini sebagai penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang bisa menjadi sarana pemasyarakatan pengetahuan kepada khalayak. Jadi untuk fungsi komunikasi sebagai sosialisasi ini, di situ ada sumber ilmu pengetahuan ya, yang bisa digunakan oleh masyarakat ya untuk kemanfaatan hidupnya. Jadi ada ilmu pengetahuannya sehingga nanti terjadi hubungan yang baik ya di dalam masyarakat atau terjadi sosialisasi yang baik di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah motivasi. Fungsi motivasi ini sebagai pendorong kegiatan masyarakat sehari-hari dalam kehidupannya. Jadi dengan adanya komunikasi, masyarakat akan dimotivasi ya. Misalnya melakukan promosi kesehatan untuk melakukan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini nanti pemberi komunikasi akan berlaku sebagai motivator ya, mendorong masyarakat untuk melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat sehari-hari dalam kehidupannya. Nah, ini fungsi komunikasi yang ketiga untuk motivasi. Berikutnya yang keempat, perdebatan dan diskusi. Di dalam fungsi komunikasi ini juga sebagai saling bertukar fakta, ya. Jadi atau diskusi terkait dengan masalah yang ada di masyarakat. Ya. Jadi misalnya ada suatu masalah, kemudian di situ ada banyak orang. Dan di situ saling bertukar pendapatnya. Nah ini saling berdiskusi ya. Ini terjadilah komunikasi. Nah ini fungsi komunikasi yang keempat. Kemudian yang kelima untuk pendidikan. Jadi komunikasi itu juga bisa dipakai untuk pendidikan. Ya contohnya ya saat ini ya kita sedang belajar terkait dengan komunikasi. Nah ini informasi yang saya sampaikan ini bisa sebagai pengetahuan bagi para pendengar sekalian yang memang masih ingin mengetahui tentang komunikasi. Ya. Jadi ini sebagai pendidikan, ya, sarana pendidikan. Di dalam promosi kesehatan pun komunikasi juga berfungsi sebagai pendidikan untuk masyarakat ya, karena di situ di dalam promosi kesehatan itu ada unsur mendidik ya, mendidik masyarakat supaya dari yang belum tahu menjadi tahu ya. Terjadi peningkatan pengetahuan ya, terutama di bidang kesehatan. Itu fungsi yang kelima. Yang keenam untuk memajukan budaya. Jadi fungsi komunikasi selanjutnya adalah memajukan budaya. Penyebaran hasil budaya dan seni yang diciptakan manusia sehingga dapat melestarikan warisan masa lalu, membangun imajinasi, kreativitas, dan estetika. Adanya komunikasi ini juga bisa untuk memajukan budaya. Nenek moyang kita dulu mewariskan ya budayanya ya dengan cara komunikasi juga. Misalnya disampaikan kepada anak turunnya ya. Misalnya ada
orang tua atau nenek moyang kita dulu yang pandai membuat kerajinan. Nah, kerajinan ini kemudian dikomunikasikan kepada anaknya, sehingga anaknya pun akan bisa melakukan atau membuat kerajinan yang sama gitu. Itu untuk memajukan budaya, sehingga budayanya bisa lestari. Kemudian yang ketujuh, komunikasi untuk hiburan. Nah, ini ya banyak sekali dilakukan ya komunikasi untuk hiburan ini. Contohnya misalnya adanya televisi. Televisi ini berfungsi sebagai penyampai komunikasi untuk hiburan. Kemudian kalau sekarang itu sudah banyak internet ya. Nah, internet ini juga sebagai untuk fungsi komunikasi, juga bisa untuk hiburan. Penyebar luasan suara, simbol, aktivitas olahraga dan kegiatan lain untuk merefresh pikiran atau rekreasi. Ini bisa dilakukan komunikasi. Kemudian yang ke-8, integrasi. Integrasi itu adalah penyampaian pesan kebangsaan sehingga bisa saling kenal dan menghargai perbedaan di sebuah bangsa. Jadi komunikasi berikutnya fungsinya untuk integrasi. Ya, artinya apa? Untuk memperkenalkan pesan kebangsaan ya, sehingga suatu bangsa itu akan diakui oleh bangsa yang lainnya. Atau di dalam sebuah bangsa itu terjadi persatuan ya, dengan adanya komunikasi yang sama. Nah, misalnya di Indonesia ini komunikasi yang sama itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Nah, ini fungsi bahasa ini juga untuk komunikasi sebagai pemersatu ya, di Indonesia ini, bahasa Indonesia. Nah, sekarang tujuan komunikasi. Komunikasi itu bertujuan yang pertama, pesan yang disampaikan agar dapat dimengerti. Jadi kalau kita berkomunikasi, kita mengharapkan pesan yang kita sampaikan itu dimengerti oleh orang lain yang kita ajak komunikasi. Kemudian yang kedua, memahami orang lain. Jadi dengan adanya komunikasi ini juga kita nanti akan bisa memahami orang lain, memahami orang yang kita ajak komunikasi. Misalnya memahami kondisinya, memahami sikapnya. Ya. Ini kita melakukan komunikasi, misalnya wawancara begitu. Kemudian yang ketiga, agar gagasan seseorang bisa diterima orang lain. Jadi tujuan komunikasi yang ketiga itu supaya kalau kita punya pendapat, kemudian kita sampaikan, kita komunikasikan kepada orang lain, dan orang lain itu mungkin mengerti atau setuju pendapat kita, dan pendapat kita itu akan bisa diterima. Dan yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan aktivitas. Ya, jadi kalau kita mau melakukan promosi kesehatan, berarti kita menggerakkan orang lain, mempromosikan. Artinya apa? Jadi tujuan kita itu untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan aktivitas, terutama di bidang kesehatan. Proses komunikasi. Ya. Di dalam definisi tadi itu, komunikasi itu ada prosesnya. Nah, ini kita akan belajar sedikit terkait dengan proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang di dalamnya ada berbagai unsur. Di dalam teori disebutkan ada 6 unsur komunikasi. Yang pertama, source atau sumber. Yang kedua, komunikator atau penyampai pesan. Yang ketiga, message atau pesan. Yang keempat, channel atau saluran. Yang kelima, komunikan atau penerima pesan. Dan yang keenam, efek atau hasil. Nah, ini unsur-unsur di dalam proses komunikasi. Jadi di dalam komunikasi itu ini sangat berperan sekali ke 6 unsur ini. Misal kalau sumber komunikasi nggak ada, berarti nggak ada informasi yang disampaikan karena nggak ada sumbernya. Ya, itu contohnya. Jadi ini ke-6 unsur ini saling berkaitan. Ya. Nah, ini kurang lebih gambarnya di proses komunikasi. Di sini ada komunikator ya. Komunikator dia menyampaikan pesan. Nah, lewat saluran berupa apa? Misalnya komunikator membuat buku, membuat materi ya. Contohnya saya membuat materi, membuat slideshow yang disampaikan untuk komunikan ya, penerima pesan saya ini. Nah, ini lewat saluran, ini media video atau slideshow ya.
Kemudian komunikan juga nanti akan bisa mengerti apa yang dikomunikasikan dan nanti akan bisa memberikan feedback atau istilahnya memberikan umpan balik ya gitu terhadap komunikasi yang disampaikan oleh komunikator. Jadi ini proses komunikasi ini perlu berjalan dengan baik ya. Kalau nggak berjalan dengan baik ada gangguan salah satu ya nanti kurang baik ini ya. Tidak akan tersampai tujuan komunikasinya. Komunikasi bisa terwujud karena ada beberapa hal yang mendasarinya. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan komunikasi tentu kita mempunyai dasar ya. Kalau kita mau melakukan promosi kesehatan ya kita punya dasarnya. Yang pertama kita punya niat dulu. Niat akan melakukan komunikasi. Kalau promosi kesehatan berarti niat kita untuk melakukan promosi kesehatan. Ya. Yang disampaikan itu tentang kesehatan. Kemudian minat, ada dua faktor yang terkait yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif itu adalah rangsang yang kita terima dan faktor subjektif itu terkait si penerima stimulus atau komunikan tadi itu. Itu minatnya. Jadi kalau komunikan tidak berminat ya tentu mungkin komunikasi tujuan mungkin tidak akan tercapai. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga pandangan. Pandangan itu adalah makna dari informasi yang disampaikan pada sasaran. Ya, informasi yang disampaikan ini maknanya apa? Ya, kalau maknanya bagi komunikator dan komunikan penting berarti nanti akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu pandangan. Kemudian yang keempat lekat informasi yang disimpan oleh si penerima. Kemudian yang kelima keterlibatan panca indera yang bisa dilakukan. Ini dasar dari komunikasi. Jadi komunikasi itu butuh panca indera yang bisa dipakai untuk melakukan komunikasi. Ada mata, mulut, telinga. Kemudian jenis komunikasi. Komunikasi terdiri dari komunikasi verbal dengan kata-kata. Kemudian komunikasi non-verbal ya, dengan bahasa tubuh. Ya. Jenis komunikasi jadi ada verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu kita menggunakan kata-kata. Kalau non-verbal kita memakai bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan sebagainya. Kemudian bentuk komunikasi. Berdasarkan alat yang dipakai terdiri dari satu komunikasi langsung tanpa menggunakan alat, dua komunikasi tidak langsung memakai alat. Jadi berdasarkan bentuknya, komunikasi ada dua, komunikasi langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu ya ketemu langsung tanpa alat. Kalau tidak langsung ya memakai alat, misalnya internet, telepon, buku. Nah, ini kita termasuk komunikasi tidak langsung ini, memakai alat berupa slide video. Ya. Kemudian berdasarkan sasarannya terdiri dari komunikasi massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi perorangan. Itu bentuk komunikasi ada 3. Kalau massa itu kelompok besar, kalau kelompok itu ya sekelompok kecil, misalnya keluarga gitu. Kemudian yang ketiga perorangan itu ya per individu. Ya. Berdasarkan arah pesan, komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi satu arah, yaitu pesan yang disampaikan kepada sasaran, sedangkan sasaran itu tidak dapat kesempatan untuk memberikan umpan balik. Misalnya komunikasi dari alat radio. Jadi kalau komunikasi dari radio itu kita tidak bisa bertanya. Ya, itu satu arah. Kecuali kalau di radio itu ada interaktif ya, interaktif dengan membuka telepon, nah itu. Kemudian komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik itu ada 2 arah ya. Pesan disampaikan pada sasaran dan sasaran bisa memberikan umpan balik. Misalnya pada komunikasi perorangan atau kelompok ya. Ini merupakan komunikasi timbal balik. Ini adalah bentuk komunikasi berdasarkan arah pesan. Faktor kegagalan komunikasi. Komunikasi ini bisa gagal karena ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam kegiatan komunikasi. Misalnya, hambatan pertama itu adalah hambatan dari proses komunikasi. Misalnya, hambatan dari pengirim pesan. Pesan yang disampaikan belum bisa dipahami oleh pengirim pesan. Nah, ini pesannya mungkin sulit dipahami. Nah, itu merupakan hambatan. Kemudian hambatan dalam pembuatan simbol atau sign. Jadi, kalau misalnya komunikasi dengan nonverbal, simbolnya itu nggak ada yang mau dikomunikasikan. Nah, itu merupakan hambatan. Kemudian hambatan media. Misalnya terjadi karena ada gangguan pada media komunikasi, misalnya gangguan sinyal, kerusakan alat, listrik mati, ya.
tidak mampu memakai alat komunikasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi. Si penerima tidak bisa mentafsirkan sandi komunikasi yang ia terima. Nah, ini biasanya bahasa nonverbal ini ya. Kemudian yang kelima, hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian saat menerima pesan. Nah, ini misalnya capean, ngantuk, ya itu hambatan dari penerima pesan. Kemudian yang keenam, hambatan dalam memberikan balikan atau feedback. Nah, nggak tahu apa yang mau di feedbackkan. Nah, itu juga melakukan kegagalan dalam komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terwujud sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, ini komunikasi efektif. Jadi dalam promosi kesehatan kita usahakan memakai komunikasi efektif. Artinya kita memberikan informasi yang jelas supaya sasaran yang kita berikan informasi itu bisa menerima informasinya dan bisa terjadi perubahan sikap ya, yang lebih baik ya, di dalam kesehatannya. Kemudian efektivitas komunikasi diukur dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Kalau tujuan sudah tercapai, pesan ditanya tahu, nah berarti komunikasi juga termasuk komunikasi yang efektif. Syarat komunikasi efektif yang pertama, berlangsung timbal balik. Ya, ada dua arah, ini komunikasi yang efektif. Dan yang kedua, makna pesan dapat disampaikan secara ringkas. Jadi pesannya itu tidak bertele-tele, artinya pesannya itu ringkas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah difahami. Nah, sama-sama mengerti bahasanya. Kemudian yang keempat, cara penyampaian mudah diterima. Nah, ini penyampaiannya juga enak, mudah diterima. Nah, ini komunikasi yang efektif. Ya. Disampaikan secara tulus. Ya, komunikasi ya tidak ada paksaan. Ya, itu disampaikan dengan tulus. Kemudian tujuannya jelas, komunikasi untuk apa? Ya untuk menyampaikan pesan agar bisa diterima. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan norma yang berlaku, ya, mengikuti normanya. Kemudian yang kedelapan, disertai cara menyenangkan atau humor. Ya. Mungkin disisipi humor atau ya sedikit-sedikit selingan. Nah, itu ya bisa menimbulkan komunikasi yang efektif. Ya. Tapi tidak terlalu banyak ya, hanya selingan-selingan saja. Komunikasi nonverbal yang efektif, misalnya kalau yang nonverbal, komunikasi yang efektifnya adalah penampilannya meyakinkan karena komunikasinya dengan bahasa tubuh, maka penampilannya harus meyakinkan. Kemudian sikap tubuh dan gestur tubuh dapat dilihat. Jadi kalau komunikasi verbal komunikasi nonverbal usahakan bisa melihat ya, tubuh yang melakukan komunikasi itu. Ya. Kemudian juga ekspresi wajah harus mudah dilihat. Ya. Serta nanti memakai sentuhan. Nah, ini di dalam syarat komunikasi nonverbal yang efektif. Ini ada beberapa hal ini. Ya, termasuk hal ini bisa dilakukan di dalam promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan komunikasi yang baik. Peran komunikasi dalam promosi kesehatan antara lain, ya, yang pertama sarana melakukan promosi kesehatan. Jadi komunikasi dalam promosi kesehatan itu untuk promosi itu. Kemudian yang kedua, sumber informasi yang akurat. Yang ketiga, sarana penjalin kedekatan. Yang keempat, sarana mengoptimalan layanan. Yang kelima, saran privasi. Dan yang keenam, pemberi kenyamanan. Itu peranan komunikasi dalam promosi kesehatan. Selanjutnya masih peranan lagi. Komunikasi dalam promosi kesehatan itu berperan juga untuk pencipta keharmonisan. Sarana membantu memahami informasi, sarana meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sarana menghindari misunderstanding, menurunkan kecemasan, dan sarana penyampai detail informasi. Komunikasi diaplikasikan dalam promosi kesehatan seperti pada komunikasi petugas kesehatan dengan pasien atau keluarga pasien, petugas kesehatan dengan profesi selain kesehatan, petugas kesehatan dengan petugas kesehatan yang lain, petugas kesehatan dengan masyarakat. Itu aplikasi dari komunikasi di dalam promosi kesehatan. Ada beberapa pihak yang terkait ya. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan komunikasi dalam promosi kesehatan. Jadi di sini komunikasi di dalam promosi kesehatan itu
kita perlu menggunakan komunikasi yang efektif ya, sehingga pesan yang kita sampaikan bisa diterima ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.